Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Agung yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita kembali diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini, tentu senantiasa dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita akan kembali membahas tentang hikmah-hikmah puasa Ramadan. Abi Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, beliau mengatakan setidaknya ada 3 hikmah secara global yang bisa diambil daripada puasa itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hikmah yang pertama min nahiyatir ruhiyah, bahwa puasa itu dapat membentuk jiwa kita. Dengan puasa ini dapat membentuk jiwa kita yang pertama melalui dengan ketakwaan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir daripada puasa kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita bisa meraih yang namanya takwa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu contoh takwa yang ada pada sahabat Nabi, Bapak Ibu yang saya muliakan, namanya Abi Darda. Abi Darda begitu ketakwaannya sangat mendalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Abi Darda pernah berkata, laula salasun ma'ahbabtul aisha yawman wahidah. Seandainya bukan 3 perkara, kata Abi Darda, saya tidak mau hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini penuh dengan beban. Tapi karena 3 perkara, kata Abi Darda, yang menjadikan saya ingin hidup di dunia. Yang pertama, kata Abi Darda, zam'u lillahi minal hawajiri. Kalaulah seandainya tidak ada yang namanya haus di tenggorokan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kalaulah tidak ada yang namanya puasa, menurut Abi Darda, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Abi Darda, saya tidak mau hidup di dunia ini. Kalau kita hidup hanya mengandalkan ingin makan, maka tidak ada akhirnya makan itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pagi ini kita makan, siang lapar, makan lagi, malam makan lagi. Maka Abi Darda mengatakan, seandainya tidak ada puasa, maka saya tidak rela hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Yang kedua, kata Abi Darda, yasjudu lahu fi jawfil lail. Seandainya tidak ada yang namanya sujud di tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, menurut Abi Darda, saya tidak rela hidup karena mengandalkan sholat 5 waktu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, hanya seberapa saja.
satu waktu sholat paling-paling 10 menit, 5 waktu sholat dalam sehari semalam paling-paling 50 menit. Sementara kita dipinjamkan umur dalam sehari semalam 24 jam. Maka Abi Darda mengatakan, seandainya tidak ada sujud di tengah malam yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak rela hidup di dunia ini, kata Abi Darda. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Yang ketiga, kata Abi Darda, laula majalisul aqwam yuntakuna utayyibul kalam kama yuntakuna utayyibus samar. Seandainya tidak ada majelis-majelis kaum atau majelis ta'lim seperti ini Pak Bu, kita duduk mendengarkan firman-firman Allah, kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat Allah, agama kita yang bisa memperbaiki ucapan kita, memaniskan ucapan kita sebagaimana manisnya buah-buahan, kata Abi Darda. Maka saya tidak rela hidup di dunia seandainya 3 perkara ini tidak ada. Menurut Abi Darda, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu mendalamnya ketakwaan Abi Darda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. 2 yang bisa mendidik jiwa kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah bagaimana kita memiliki rasa syukur. Dengan puasa itu kita mampu mendidik jiwa kita agar senantiasa menjadi syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan ini pun juga ternyata sahabat Nabi senantiasa bersyukur. Salah satu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu yang saya muliakan. Abdurrahman bin Auf dalam riwayatnya, beliau berangkat meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Dia tidak membawa harta benda, tetapi apa yang terjadi ketika beliau sampai di kota Madinah, dengan berusaha sebagai pedagang kecil-kecil lalu menjadi pengusaha, kekayaannya bukan menjadikan dia terhalang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kekayaan yang melimpah yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf mampu membuktikan kesyukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukurannya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika terjadi perang, maka salah seorang sahabat yang menyumbangkan hartanya, 1000 unta, 1000 kuda, 100 unta, puluhan ribu dinar, dia sedekahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf membuktikan kesyukurannya di sekitar pasar kota Madinah. Dia beli tanah-tanah yang ada di sekitarnya, lalu dia berikan kepada orang-orang muslim yang miskin untuk dipergunakan berdagang, sehingga mereka juga terangkat ekonominya. Begitulah bentuk kesyukuran Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu yang saya muliakan, melalui dengan pembinaan jiwa dengan puasa yang dilakukan masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Yang ketiga yang membentuk jiwa kita melalui dengan puasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa dengan puasa jiwa kita dididik dengan kesabaran. Ternyata sahabat Nabi juga memiliki sifat seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Abi Dzar Al-Ghifari yang hidup di sebelah utara kota Madinah waktu itu. Abi Dzar Al-Ghifari adalah orang yang sangat disegani di daerahnya Al-Ghifari. Apapun yang dia mau diambil begitu saja. Sampai Abi Dzar Al-Ghifari dia menjadi kaya, tetapi kekayaannya itu berasal dari harta-harta yang haram, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mampukah orang bersabar ketika ingin meninggalkan hal-hal yang haram menuju kepada yang halal? Dan ini dibuktikan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan kesabarannya
ketika dia mendengar bahwa di Mekah ada seorang rasul yang diutus yang namanya Muhammad, Abi Dzar Al-Ghifari, dia meninggalkan kotanya Al-Ghifari dengan penuh kemegahan, harta bendanya ditinggalkan dengan tujuan mencari yang namanya Muhammad sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya Abi Dzar Al-Ghifari di Mekah, beliau selama 15 hari 15 malam dia tidak pernah ketemu dengan makanan. Dengan penuh kesabaran dia mengintai siapa sesungguhnya Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai rasul. Dia hanya bermodalkan dengan air ya, setiap hari setiap malam dia hanya meneguh air tanpa makan demi untuk Bapak Ibu yang saya muliakan mencari hal-hal yang sesuai dengan ketentuan agama dengan penuh kesabaran. Lalu ketemulah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memperhatikan kenapa orang ini selalu duduk di tempat ini dan dia tidak punya bahan makanan, dia hanya senantiasa meminum air. Maka ditanyalah Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Kisanak, apa tujuan Anda datang di kota ini? Dengan penuh rahasia dan hati-hati Abi Dzar Al-Ghifari menyampaikan tujuannya, bahwa saya tinggalkan kota saya dengan penuh kemegahan, harta saya di daerah Al-Ghifari dengan hanya satu tujuan. Saya sudah berhari-hari di sini dengan penuh kesabaran ingin mencari yang namanya Muhammad, mencari hidayah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah 3 tokoh sahabat yang mewakili 3 sifat yang mampu menjadikan puasanya dalam membentuk jiwanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik jiwa ketakwaan maupun jiwa kesyukuran maupun jiwa kesabaran. Mudah-mudahan menjadi contoh teladan bagi kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, pembentukan jiwa dalam puasa Bapak Ibu yang saya muliakan adalah min jihati sihiyah, bahwa puasa itu membentuk kesehatan kita di samping membentuk jiwa tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa bukti puasa itu membentuk kesehatan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan puasa tutahhirul im'a wa yuslihul mi'ada, bahwa dengan puasa dapat membersihkan usus-usus kita dari kotoran dan memperbaiki pencernaan kita. Yang kedua, dengan puasa tunazziful badan min fudalatir rawasib, bahwa dengan puasa, kata Abi Bakar Al-Jazairi, mampu membersihkan badan kita dari toksin-toksin atau kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa dengan puasa tukhaffiful badan min wata'atit siman, mampu menjadikan badan kita segar, mampu menjadikan badan kita sehat, selamat dari kegemukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, obesitas, atau dengan istilah kita sekarang ini, banyak orang-orang ingin langsing. Mohon maaf ibu-ibu, banyak ingin langsing tetapi dia malas berpuasa. Maka Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa melalui dengan puasa maka kita akan bisa mencapai badan yang langsing, yang sehat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, dengan puasa kita mampu membangun al-ijtimaiyah, sikap kemasyarakatan kita. Bahwa dengan puasa itu Bapak Ibu yang saya muliakan, tu'awwidul umma an-nizama wal ittihad. Dengan puasa itu dapat membiasakan kita hidup senantiasa teratur. Puasa itu membiasakan kita hidup teratur. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba bayangkan, mulai tadi waktu fajar dikumandangkan azan,
kita sudah sama-sama mengatur waktu, tidak ada lagi makan. Memasuki puasa yang kedua, nanti kita bisa makan minum setelah dikumandangkan azan maghrib. Ini adalah bentuk an-nizam, bentuk keteraturan Bapak Ibu yang semuliakan. Yang kedua, dengan puasa dapat membentuk kita hubbul adl wal musawat. Dengan puasa mendidik kita untuk mencintai yang namanya keadilan dan persamaan. Coba kita lihat, mulai tadi subuh tidak ada yang namanya mulai orang miskin, orang kaya, ya pejabat dan bukan pejabat. Kita sudah start tidak makan dan minum. Ini namanya keadilan dan persamaan Bapak Ibu yang semuliakan. Dengan puasa ini kita dididik untuk mencintai keadilan dan kebersamaan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Jabir al-Jazairi mengatakan bahwa dalam pembentukan kemasyarakatan melalui puasa Bapak Ibu yang semuliakan, tukawwinu fil mu'minina ar-rahma wal atifah, dapat membentuk pribadi muslim cinta kasih antara sesama. Makanya dalam puasa ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan saja kita hanya mampu menahan makan dan minum, tetapi kita dibiasakan membagi antara sesama ketika buka puasa. Dan apalagi di akhir bulan Ramadan ini kita akan mengeluarkan zakat kita Bapak Ibu yang saya muliakan, demi untuk saudara-saudara kita, demi untuk kecintaan kepada para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Inilah puasa membentuk pribadi para muslim yang cinta antara sesama. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan tiga hikmah besar ini menurut Abi Bakar Jabir al-Jazairi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bisa membentuk pribadi kita secara ruhania. Yang kedua, dengan puasa kita bisa dapatkan hikmahnya dengan kesehatan. Dan yang ketiga, dengan puasa kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai puasa kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, kita senantiasa mendapat berkah puasa, sehingga kehidupan dunia kita dan akhirat insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana shalihat wa taqabbal salatana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa siyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Surat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.